Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman yang telah hadir di pertemuan ke-6 ini atau materi sesi ke-6 ini ya di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Pada hari ini atau sesi ini kita akan membahas tentang dialog berbasis teks dan pengisian borang. Nah, setelah mempelajari ini, diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki kemampuan untuk pertama menjelaskan dialog berbasis perintah tunggal atau command line dialog, memberikan contoh command line dialog, memberikan keuntungan dan kerugian penggunaan command line dialog, menjelaskan dialog berbasis kombinasi perintah, memberikan contoh dialog berbasis kombinasi perintah, menjelaskan dialog berbasis pengisian borang atau formulir, menjelaskan 3 aspek penting penentuan kualitas antarmuka berbasis pengisian borang, dan terakhir menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan dialog berbasis pengisian borang. Nah, dialog berbasis perintah tunggal. Dialog berbasis perintah tunggal atau command line dialog dapat dikatakan merupakan ragam dialog yang paling konvensional. Perintah-perintah tunggal yang dapat dioperasikan biasanya tergantung dari sistem komputer yang dipakai dan berada dalam suatu domain yang disebut dengan bahasa perintah atau command language ya. Nah, contoh sederhana yang biasanya digunakan ada seperti DOS dan Unix ya. Nah, ini beberapa contoh dialog berbasis perintah tunggal pada device ya. Ada dir bintang.bat ya. Ini salah satu contoh di mana ini untuk membuat suatu suatu dokumen dan lain sebagainya ya. Misalkan lihat fitur-fiturnya, ini format untuk membuat suatu uh, file atau folder ya dan sebagainya dan untuk mendelete ya. Oke. Nah, berapa contoh dialog berbasis perintah tunggal atau Unix antara lain adalah v, ls, wo, lpr, password. Jadi ini lebih modelnya seperti ini ya. Biasanya uh, sekarang mungkin jarang sekali untuk digunakan gitu, untuk Unix itu ya. Biasanya kalau sekarang orang sudah install sudah langsung otomatis Windows atau uh, Macintosh gitu ya, sesuai dengan komputer yang dipilih gitu. Nah, keuntungan kerugian menggunakan command line dialog adalah cepat, efisien, ya, akurat, ringkas, mudah ya. Sebenarnya bukan udah luas ya, jadi nggak perlu ada lek-lekan lah gitu ya. Inisiatif oleh pengguna dan leveling. Jadi pada dasarnya keuntungannya ini adalah bagi orang-orang yang cukup familiar, tapi ada kerugiannya juga ya. Memerlukan pelatihan yang lama ya. Makanya tadi saya bilang ada cukup familiar. Kedua, membutuhkan penggunaan yang teratur dan terus-menerus. Ketiga, beban ingatan yang tinggi. Empat, jelek dalam menangani kesalahan. Ya, misalnya nih, kalian sudah terbiasa, ternyata kalian sempat vakum dari komputer, misalnya kalian gunakan, ternyata kan kembali mau menggunakan lagi, itu akan agak membingungkan gitu ya. Nah, dialog berbasis bahasa pemrograman merupakan ragam dialog yang memungkinkan pengguna untuk mengemas sejumlah perintah ke dalam suatu bentuk berkas yang sering disebut dengan batch file. Dalam DOS ya, kita mengenal sejumlah perintah yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan bahasa-bahasa pemrograman. Dalam DOS itu pula, kita hampir selalu melihat adanya sebuah berkas yang bernama AutoX atau .bat sebagai berikut. Nah, kalau isinya itu, kan misalnya di sini ya, contohnya seperti ini. Ya, di mana di sini adalah misalnya kalian buka fitur ini, kalau kalian buka menggunakan text file ya, atau menggunakan notepad, dia akan muncul seperti ini. Oke. Nah, habis itu dialog berbasis bahasa alami. Pada dialog bahasa alami, pengguna memberikan instruksi dalam bahasa alami yang lebih umum sifatnya. Dengan instruksi yang ditulis menggunakan bahasa alami, pengguna secara bebas dapat memberikan instruksi dengan kalimat-kalimat yang dimanusiawi. Ya, seperti ChatGPT lah saat ini kita gunakan. Dengan kebiasaan yang dimiliki oleh pengguna untuk memberikan sembarang instruksi, komputer juga harus punya kemampuan untuk mengolah bahasa alami tujuan untuk mengetahui arti semantik dari instruksi tersebut. Contohnya paling sederhana adalah translate ya, jadi Google Translate dan sebagainya gitu ya. Nah, habis itu dialog berbasis pengisian borang. Kunci penting dalam dialog berbasis pengisian borang adalah bahwa hampir semua informasi dapat nampak secara serentak sehingga memudahkan pengguna dalam hal pengontrolan manipulasi atas informasi yang tampak di layar. Dengan demikian, dalam antarmuka berbasis pengisian borang diperlukan suatu peranti masukan yang dapat digunakan untuk menggerakkan kursor sehingga pengguna dapat mengontrol dan memanipulasi informasi secara langsung pada layar. Perancangan dialog berbasis pengisian borang mengharuskan kita untuk merancang suatu tampilan yang selain dapat mencerminkan struktur rekaman, tempat informasi simulasi tersebut akan disimpan, tapi juga dapat mempermudah pengguna dalam menggunakannya. Gitu. Nah, ini salah satu contoh dari borang isian pendaftaran email ya. Salah satu contohnya, kalian bisa lihat kalau kalian daftar email ya, zaman dulu ya seperti ini gitu. Kalau sekarang dia ada per batch pilihan-pilihan langsung, jadi tidak langsung seperti ini ya.
Oke, aspek perancangan dialog berbasis pengisian borang ada beberapa aspek yang perlu kalian perhatikan ya. Jadi untuk pengisian borang itu ada perhatikan. Pertama adalah proteksi tampilan. Jadi pastikan sistem yang dibuat itu cukup aman ya untuk digunakan. Jadi tidak sulit lah untuk digunakan. Ya, jadi tidak ada kunci, jadi kita mengaksesnya pun lebih mudah. Kedua, batasan medan tampilan. Jadi perlu yang namanya desain yang benar gitu. Jadi tidak membuat pengguna bingung batasannya. Jadi saat menggunakan mobile, kita melihatnya secara mobile. Kalau kita menggunakan website di desktop atau di komputer juga di desktop. Isi medan atau isi tampilan ya juga harus sesuaikan. Jadi jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Intinya memudahkan. Habis itu ada medan opsional atau ada pilihan tambahan ya sesuai dengan kebutuhan ini ya. Ada default, misalnya default ini adalah salah satu contoh, misalnya nama email seperti apa. Misalnya emailnya ada belakangnya @gmail.com atau @gmail.co.id dan lain sebagainya. Yang keenam ada bantuan, ada fitur bantuan untuk mengetahui ini untuk apa fiturnya, ya. Ini borang untuk apa, ini pengisian untuk apa gitu ya. Tujuh, ada medan penghentian. Jadi ada fitur di mana saat kita ingin mengakses suatu formulir ya, jadi mengakses suatu formulir. Jadi saat kita ingin melakukan yang namanya backspace, melakukan kembali itu ada fiturnya. Jadi saat kita ingin kembali itu bisa gitu ya. Habis itu navigasi, ya fitur untuk kembali ke awal, ya maju, mundur, ya, sesuai kebutuhan. Habis itu 9 pembetulan kesalahan, ya artinya ada fitur ya seperti hampir sama dengan medan pengertian. Jadi ada fitur kita bisa dikasih catatan bahwa isian yang diisi tidak sesuai. Dan yang terakhir adalah penyelesaian atau finishing atau saat kita itu submit ya. Saat kita klik submit itu sudah tersimpan datanya. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Nah, untuk validasi isian, secara teknis validasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Setiap kali pengguna selesai mengisi isian, segeralah setelah tombol enter ditekan atau ketika pindah ke isian berikutnya, validasi isian langsung dilakukan. Oh, ternyata ini tidak sesuai. Misalnya harus masukkan email, ternyata dimasukkan nama aja. Nah, itu harus dipastikan. Terus yang kedua, proses validasi dilakukan setelah semua isian diisi. Segera setelah tombol enter yang terakhir ditekan atau isian yang terakhir diisi. Validasi isian dilakukan untuk semua isian yang ada. Nah, keuntungan untuk dia dan kerugian dari dialog berbasis pengisian borang ini, kita bahas keuntungannya dulu. Satu, pengguna sudah terbiasa dengan pengisian borang ya, seperti Google Form dan lain sebagainya lah. Isian data yang disederhanakan jauh lebih memudahkan agar kita lebih cepat memahami. Tiga, diperlukan sedikit pelatihan. Empat, beban memori rendah. Lima, struktur jelas. Ya, struktur itu jelas ya, seperti Google Form itu jelas ya strukturnya, jadi memudahkan lah. Keenam, perancangan yang mudah. Tujuh, tersedia berbagai peranti bantu perancangan tampilan. Nah, kerugiannya adalah seringkali lambat. Ya, ini tergantung dari situs atau websitenya lah ya. Kedua, memakan ruang layar, khususnya untuk menu datar ya. Jadi makanya kita perlu rancangan yang memudahkan pengguna. Tiga, tidak cocok untuk pemilihan perintah atau instruksi ya. Keempat, memerlukan pengontrol kursor. Kelima, mekanisme navigasinya tidak terlihat secara eksplisit. Dan yang terakhir, memerlukan suatu bentuk pelatihan. Oke, sekian untuk materi ke-6 ini. Tetap semangat dalam belajar, selamat belajar. Jangan lupa untuk mengerjakan diskusi dan tugas yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.